Hidup yang kita jalani tak jauh dari kata cobaan. Permasalahan yang datang terkadang membuat kita sering memilih untuk menyerah dan pasrah dengan keadaan. Belajar dari kisah inspiratif komunitas peduli kanker anak yang didirikan oleh Bunda Elsie dan Ayah Dedi. Yayasan ini adalah sebuah yayasan yang diberi nama dengan Komunitas Cahaya. Tepat pada tanggal 23 Juli pada tahun 2018 lalu, yayasan ini resmi didirikan dan semakin berkembang hingga saat ini. Berawal dari pengalaman Bunda Elsie dan Ayah Dedi, qadarullah salah seorang buah hati mereka terkena penyakit kanker. Hari demi hari mereka lalui, menjalani berbagai cara pengobatan agar anak mereka sembuh dari kanker. Namun suatu hari terbesit niat oleh Bunda dan Ayah untuk mendirikan yayasan komunitas peduli kanker anak, agar para pasien yang terkena kanker dapat dirangkul dan bersama-sama berjuang melawan kanker. Ada satu kalimat yang menjadi tujuan utama Ayah dan Bunda mendirikan yayasan ini, yakninya Ayah dan Bunda ingin memperluas lingkaran kebaikan. Inilah yang mereka tanamkan semenjak dari awal berdirinya yayasan ini. Karena niat baik dan ketulusan hati Ayah dan Bunda, Allah datangkan berbagai rezeki untuk membantu yayasan ini agar semakin bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. Salah satu program dari Yayasan Komunitas Cahaya adalah program Rumah Singgah Cahaya, di mana para pasien yang terkena penyakit kanker diberikan fasilitas dan segala kebutuhan tanpa biaya. Rumah Singgah Cahaya ini merupakan rumah singgah khusus untuk pasien anak-anak yang terkena penyakit kanker. Rumah Singgah Cahaya juga sudah menjalin kerjasama dengan pihak rumah sakit, sehingga pasien yang membutuhkan fasilitas dan pemenuhan kebutuhan bisa langsung diarahkan ke Rumah Singgah Cahaya. Tanpa pamrih, Ayah dan Bunda bekerja keras agar setiap anak-anak yang masuk ke Rumah Singgah Cahaya ini bisa segera sembuh dan bebas dari penyakit. Dengan segala ketulusan dan keikhlasan, Ayah dan Bunda tak pernah mengeluh, mencarikan para donatur agar Rumah Singgah Cahaya ini bisa tetap berdiri dan bercahaya untuk merangkul setiap anak melawan kanker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Padang TV, kembali lagi dengan saya Rahmi Hanifah dalam program Sentuhan Hati. Kali ini dengan tema kisah inspiratif komunitas Yayasan Peduli Kanker Anak. Pemirsa, bagaimana kisah dan cerita dari komunitas Yayasan Peduli Kanker Anak ini? Mari ikuti kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Ibu, saya Rami. Iya, Bapak semuanya. Kenalkan saya Rami, tim dari Padang TV. Kali ini kita mau bincang-bincang sedikit dan mau tahu nih tentang komunitas Yayasan Peduli Kanker Anak. Mohon izin minta waktunya sebentar Bapak Ibu. Iya, silakan. Silakan masuk. Pemirsa Padang TV, kali ini kami sudah berada pada Yayasan Komunitas Cahaya dan kita juga sudah bersama dengan Bapak dan Ibu founder Yayasan Komunitas Cahaya. Nah, mari kita ikuti bagaimana kisah dan cerita dari Yayasan Komunitas Cahaya ini. Lanjut. Halo Ibu dan Bapak,
Sehat Bapak dan Ibu? Alhamdulillah. Kita boleh kenalan, saya Raffi, salah satu tim dari Padan TV. Kalau boleh tahu Ibu, dengan Ibu siapa Ibu? Dengan Elsie. Ibu Elsie. Dan Bapak? Saya Dedi Kurnia Putra. Pak Dedi Kurnia Putra. Ini di yayasan ini kita panggilnya Bapak dan Ibu atau bagaimana ini? Ayah dan bunda. Oh iya, dan Bunda gitu ya. Biar makin akrab kita dan pemirsa Padang TV barangkali kalau ketemu di jalan bisa panggil ayah dan bunda gitu ya. Baik. Baik Bunda, sebenarnya ini menarik sekali dan menyentuh hati semua orang barangkali ya, karena alhamdulillah sampai hari ini masih ada orang-orang baik yang Allah utus peduli dengan kanker anak di Indonesia ini. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih sama Bunda, founder dari Yayasan Komunitas Cahaya. Nah, gimana nih Bunda sejarah berdirinya Yayasan Komunitas Cahaya ini Bunda? Ya Rami, jadi kalau cerita mengenai sejarah Yayasan Komunitas Cahaya sendiri, sebenarnya ini bermula dari perjuangan kami ketika kami diamanahi anak dengan kanker. Jadi anak pertama kami divonis sinovial sarkoma itu di tahun akhir 2016. Saat itu dia masih di kelas 6 SD. Yang terpikir pertama kali ketika anak divonis kanker itu, kami merasakan beban yang sangat berat. Rasanya beban yang tidak sanggup kita pikul gitu kan. Dan yang terpikir itu adalah perjuangan yang akan sangat berat dan panjang ke depan. Saat itu saya berpikir, apakah ada yayasan kanker anak di Padang ini, tempat kami bisa bertanya, tempat kami bisa mencari tahu bagaimana cara berjuang untuk kesembuhan anak. Tapi tidak ada, saat itu tidak ada. Kemudian kami setelah menjalani pemeriksaan panjang, disarankan dokter untuk berobat ke Jakarta. Dan singkat cerita, anak kami menjalani operasi di Rumah Sakit Kanker Darmais. Nah, di sanalah kami bertemu dengan banyak orang-orang baik yang berkunjung ke bangsal kanker anak itu. Nah, waktu itu rajin update ke medsos gitu ya. Kemudian mulai nih datang komentar dari teman-teman alumni SMA 2 Padang. Kemudian juga ada teman-teman dari kantor, ajak-ajak dong kalau mau ke rumah sakit. Nah, waktu itu saya berpikir mungkin ini jalan gitu kan, jalan untuk kami bisa memperluas lingkaran kebaikan yang pernah kami terima ketika kami mendapatkan cobaan. Mungkin ada satu aksi yang harus kita buat gitu. Saat itu saya usulkan kita bikin gerakan tebar popok di tanggal 23 Juli 2018. Tidak sengaja memilih tanggal itu, ternyata itu bertepatan dengan Hari Anak Nasional gitu. Nah, di saat itulah pertama kali tercetus ide untuk membuat komunitas cahaya. Saat itu belum terpikir untuk membentuk yayasan. Kemudian oleh dokter Amira yang memang menangani onkologi anak menyarankan sebaiknya buat dalam bentuk yayasan agar lebih banyak orang yang bisa membantu seperti itu. Nah, dari sanalah, dari tanggal 23 Juli itu kemudian bergulir dengan cepat sampai terbentuk yayasan, sampai keluar dengan SK Kemenkumhamnya di bulan September ya. September 2018. Iya. Oke. Namanya adalah Komunitas Cahaya ya, Komunitas Bunda. Cahaya. Nah, gimana nih sejarah kenapa harus Komunitas Cahaya namanya gitu? Nah, barangkali bisa diceritakan Iya. gimana Iya, sejarah? tidak terlalu spesifik sebenarnya karena cahaya itu bukan singkatan dari apa-apa gitu ya. Karena biasanya kan ada singkatan Yayasan Onkologi Anak Indonesia, Iya, betul. singkatan Iya. gitu ya. Ini tidak singkatan, Rahmi. Ini memang murni hanya terpikirkan, tercetus begitu saja karena cahaya itu harapan. Iya,
cahaya. Cahaya itu sinar terang. Jadi kami berharap dapat menebarkan harapan semangat bagi para pejuang kanker anak dan keluarganya, bahwa bersama-sama kita bisa menghadapi ujian ini, bersama-sama ada harapan dan semangat untuk bisa sembuh. Berawal dari seorang anak, ayah dan bunda, berarti ya pejuang kanker juga. Iya, insya Allah ini adalah rasa syukur yang ingin kami wujudkan dengan memberikan seperti tadi istilah yang banyak kami gunakan di Cahaya adalah memperluas lingkaran kebaikan yang pernah kami terima pada saat kami menerima musibah, dan kami ingin orang tua lain juga merasakan itu gitu. Merasakan mendapatkan dukungan dari orang-orang sekitarnya. Kita tidak merasa sendiri ya. Karena memang untuk pejuang kanker ini butuh penyemangat orang-orang Iya. sekitar yang bisa memotivasi kita bahwa kita bisa sembuh loh. Iya, Gitu ya, betul Bunda, ya. sekali. Baik Bunda, tadi kami sudah mendengar bahwasanya ada satu kalimat yang memang jadi ciri khas ya di komunitas saya ini, memperluas lingkaran kebaikan. Nah, barangkali itu bisa jadi motivasi bagi ayah dan bunda untuk mendirikan ini. Selain itu, apa lagi motivasi terbesar ayah dan bunda mendirikan komunitas Cahaya ini, Bunda? Iya, motivasi terbesar kami selain memperluas lingkaran kebaikan adalah kami ingin memberikan keyakinan kepada terutama para orang tua pendamping anak-anak dengan kanker. Karena kami pernah merasakan betapa beratnya gitu ya. Tahap awal itu ketika anak divonis kanker itu adalah tahap penolakan, denial gitu ya. Kita menolak, kenapa anak kita? Kenapa harus anak kita gitu? Apa salah dia? Apa salah kami gitu kan? Kenapa harus anak kami yang menderita? Karena sepertinya begitu anak kita divonis kanker, seolah kita mendapat vonis kematian. Jadi kami ingin memberikan semangat itu kepada para orang tua, bahwa vonis kanker itu bukanlah akhir dari segalanya. Bahwa kanker itu juga bisa sembuh sepanjang kita berusaha dan memberikan pengobatan di awal gitu dan teratur gitu ya. Nah, sementara yang kita lihat kendala di lapangan ketika kami menjalankan kemoterapi di M. Jamil, masalah terbesar bagi para orang tua ini adalah masalah ekonomi. Pengobatan kanker ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit karena jangka waktunya panjang. Agak berbeda dengan penyakit-penyakit kronis lainnya. Minimal untuk pelaksanaan kemoterapi, terutama bagi leukemia, 65% anak-anak kami di M. Jamil ini leukemia. Untuk kemoterapi untuk leukemia ini minimal 2 tahun. Lama sekali. Lama sekali. Sehingga walaupun pengobatan ini ditanggung BPJS, ada biaya-biaya lain Betul. yang harus kita keluarkan dan itu tidak ditanggung BPJS. Bagaimana dengan mereka yang pendapatan yang kerjaannya adalah upah harian? Ketika anak sakit, orang tua harus mendampingi di rumah sakit. Kadang bisa 1, kadang harus 2 gitu. Kalau anak-anaknya balita, harus kedua orang tuanya mendampingi di rumah sakit. Sementara pekerjaan harian, mereka di upah harian. Ketika mendampingi anak di rumah sakit, penghasilan nihil. Tapi ada biaya yang harus dikeluarkan bertambah besar. Mungkin juga ada anak di rumah lain yang juga harus kita pikirkan gitu. Sekolahnya, makannya, belum lagi anak yang di rumah sakit, beli pokoknya, beli obat-obat yang kadang tidak ditanggung oleh BPJS. Seperti sekarang ini lagi kelangkaan obat 6MP gitu kan, tidak ditanggung oleh BPJS. Hal-hal ini yang sering menyurutkan semangat orang tua untuk memperjuangkan anaknya, seolah-olah tidak ada jalan bagi mereka untuk mendapatkan jalan untuk kesembuhan putra-putrinya. Jadi itu yang ingin kami berikan support, bahwa bersama-sama insya Allah kita bisa. Luar biasa ya Bunda, karena memang inilah ayah dan bunda yang Allah utus menjadi
insan-insan yang bisa menjadi penyemangat untuk orang-orang sekitar. Mudah-mudahan bisa ya Bunda. Mudah-mudahan bisa bermanfaat seperti untuk itu. sekitar ya Bunda. Baik, dalam mendirikan Yayasan Komunitas Cahaya ini tentu ada manis dan pahitnya ya Bunda. Boleh diceritakan Bunda sedikit manis dan pahitnya dalam mendirikan Yayasan Komunitas Cahaya ini Bunda? Gimana ya kalau cerita pahitnya? Kas mungkin. Iya, jadi komunitas cahaya ini terdiri dari orang-orang yang peduli, orang-orang yang peduli dan mendukung perjuangan anak-anak dengan kanker dan orang tuanya untuk memperoleh kesembuhan. Dan sejauh ini kami berjalan, memang kami banyak sekali menemukan orang-orang baik yang memberikan support baik dalam bentuk material maupun dalam bentuk lainnya kepada anak-anak pejuang kanker ini. Tetapi memang yayasan ini belum memiliki donatur tetap yang dalam maksudnya misalnya dari CSR perusahaan. Jadi ini baru dari lingkaran pertemanan, dari sahabat-sahabat, dari orang-orang yang memang sudah kenal dengan aktivitas dari komunitas cahaya ini sendiri. Sehingga sementara yang kami support itu cukup banyak gitu ya, cukup banyak sekali yang kami support. Kadang kas kita tidak mencukupi, tapi ya Allah itu selalu begitu kita punya niat baik Selalu sepertinya ada ya, jalan yang selalu ada jalan. Itulah Dan dia. kadang-kadang keajaiban itu sangat nyata diperlihatkan gitu. Jadi misalkan saja pada saat kami ingin mengontrak rumah singgah ini, waktu itu kita butuh dana 36 juta ya, 36 juta untuk kontrak 2 tahun di sini. Kemudian uang belum cukup, sementara waktu deadline-nya sudah jatuh tempo ini, sudah harus bayar gitu kan. Nah di saat-saat kasih seperti itu, ada saja donatur yang telepon izin dia mau berdonasi, waktu itu kurang lebih 5 juta. Allah kasih pas gitu. Insya Allah. Dan kejadian-kejadian itu sangat sering. Memang Allah tidak sia-sia ya. Tidak Bunda. sia-sia. Niat kita tulus, ikhlas karena Allah ingin membantu sesama manusia, tapi Iya. Allah datangkan dengan cara, dengan jalan yang tidak kita duga-duga. Betul sekali. Baik, berarti memang kendalanya memang di kondisi biaya ini ya Bunda, karena memang pada saat ini belum ada donatur tetap yang membiayai kegiatan di Yayasan Komunitas Cahaya ini. Baik Bunda, kalau boleh tahu ya Bunda, ini kan rata-rata pasiennya dari M Jamil semua ya Bunda? Iya, semua yang berobat di Jamil. Nah, gimana nih cara keluarga-keluarga yang ada di sini itu tahu dengan rumah singgah yang ada di sini Bunda? Iya. Jadi kita kan ini memang sudah dari tahun 2019 ya, 2018 komunitas cahayanya. Kalau rumah singgahnya ini memang baru setahun ini, dari tahun 2021 Agustus 2021. Tetapi keberadaan komunitas cahaya ini sudah diketahui terutama di bangsal anak. Jadi sudah tahu semua para orang tua ini, orang tua yang sudah lama itu kalau ada pasien baru, pasien kanker anak baru itu langsung menginformasikan sudah bergabung belum dengan komunitas cahaya. Nanti biasanya dikasih nomor telepon ini, silakan dihubungi Bunda Elsie, nanti daftarkan data anaknya gitu Baik, kan. berarti sudah ada kerjasama dengan pihak rumah sakit. Nanti Dengan pihak rumah sakit langsung arahkan pasien Iya. ke sini ya Bunda. Luar biasa. Nah kalau boleh tahu nih ya Bunda Elsie, selain kegiatan menjadi founder di Yayasan Komunitas Cahaya ini, kegiatan Bunda sehari-hari yang lain apa tuh Bunda?
Ibu rumah tangga Hmm. dan kebetulan juga mengabdi di salah satu BUMN. Oh, baik. Cuma sepertinya kami melihat memang sangat banyak sekali memahami tentang dunia anak ya Bunda. Jadi penasaran nih Bunda, selain jadi founder ini jadi apa gitu? Iya, saya pegawai di salah satu bank pemerintah. Oh, baik. Siap-siap. Mudah-mudahan memang niat baik Bunda ini Allah lancarkan semuanya. Allah berikan rezeki dari pintu yang tidak kita duga-duga. Nah, baik, kita mau beralih ke Ayah ini ya. Sekarang Ayah, halo Ayah. Halo. Dalam Yayasan Komunitas Cahaya ini, Ayah sebagai ketua dalam Iya. yayasan ini Iya. ya. Baik. Barangkali ada cerita dari Ayah tentang Yayasan Komunitas Cahaya ini ya. Kalau secara program ya, kegiatan kita rumah singgah salah satunya. Nah, tadi juga sudah disinggung mengenai pemberian bantuan obat, biaya transportasi dan biaya hidup bagi keluarga-keluarga yang tidak mampu. Nah, kemudian juga kita juga punya ambulan yang diamanahi oleh salah satu perusahaan di Kota Padang, PT Lipo, yang selama ini sangat bermanfaat bagi keluarga-keluarga pejuang kanker, apalagi terutama yang sudah wisuda, yang jauh pengantarannya itu bisa memakan waktu, bisa memakan biaya sekitar 4 jutaan. Ini kita gratiskan. Dan juga dengan rumah singgah ini semuanya gratis, mulai dari nginapnya, makannya gratis. Cuma nanti pengelolaannya nanti sama Om Irfan nanti bisa dijelaskan seperti apa, bagaimana harmonisasi di sini, bagaimana anak bisa betah di sini, seperti apa bisa dijelaskan sama Om Irfan. Nah, kemudian juga kegiatan-kegiatan kita juga pada hari-hari besar anak dan hari kanker anak internasional itu selalu dinanti oleh anak-anak kita dan para orang tua, karena pada hari itu bagi yang sehat ya, ini kan agak sehat lah, kalau yang sehat betul tentu nggak ada, itu kan hadir di kegiatan. Nah, kita sudah kemas kegiatan-kegiatan yang tidak membuat anak letih, tapi membahagiakan mereka. Karena Setiap kami 15 bahagia selalu ya. Iya. Setiap 15 Februari. Tanggal 15 Februari 15 Hari Februari. Kanker Anak Hari Kanker internasional, Anak Internasional. KAI. Ya, biasanya para orang tua itu berkumpul di bangsal dengan pakai baju tidur. Nah, sekarang itu para orang tua berkumpul dengan pakaian yang Bagus ya. bagus. Nah, anak-anak juga senang, mereka dikasih baju seragam. Malahan kita berusaha mencarikan baju itu yang nyaman, karena anak-anak kita yang di kemo itu kan agak panas badannya. Nah, baju itulah yang menjadi andalan bagi mereka. Malah ada anak-anak kita itu yang baju itu selalu itu yang dipakai, nggak mau baju yang lain ya. Dicuci pun baju itu ditunggu dulu baru mereka pakai baju. Nah, kemudian juga kita juga bekerjasama dengan beberapa rumah singgah seperti rumah singgah Izi dan rumah singgah Dompet Apa. Dan kemudian juga kita kerjasama dengan salah satu kelompok Ikatan Psikologi Klinis Indonesia Sumatera Barat. Baru bulan yang lalu kita menandatangani MOU. Nanti akan ada kegiatan sekali sebulan yang menghadirkan orang tua dan psikolog. Mereka tempat curhat di situ. Nah, itu salah satu cita-cita dari rumah singgah kita ini adalah tempat para orang tua bisa mencurahkan segala unek-unek yang ada di dalam pikiran mereka, sehingga mereka bisa terlepas dari beban itu. Ada beberapa materi nanti akan kita susun untuk setahun ke depan. Baik Ayah. Berarti dalam Yayasan Komunitas Cahaya ini salah satu programnya adalah program Rumah Singgah Cahaya ya Ayah ya. Nah, selain itu ada lagi nggak ya program-program lain yang ada dalam Yayasan Komunitas Cahaya ini Ayah? Kalau untuk program-program lain seperti yang tadi kita jelaskan, bahwa kita punya ambulan, kita ada punya kegiatan membantu ketika obat-obatan yang ditanggung BPJS itu tidak ada. Jadi seperti 6MP dan FTK oral ini sering putus. Tidak hanya di M Jamil tapi secara nasional obat ini sering kosong. Nah, itu
kita akan carikan jalan supaya obat ini ada, karena ini kan obat kemo yang dilakukan secara oral. Ini harus ada obat. Nah, dan juga ada satu lagi penyediaan EMLA. EMLA ini kita berikan setiap bulan ke rumah sakit. Tujuan dari EMLA ini adalah untuk mengurangi rasa sakit dari anak yang ditusuk jarum. Jadi EMLA ini berupa obat ya, atau Berupa kayak tempelan. Anestesi lokal ya, dia salep anestesi lokal. Jadi kalau terutama anak-anak leukemia ya, mereka itu ada jadwal BMP namanya, pengambilan sumsum tulang belakang atau IT juga. Nanti EMLA itu dioles untuk mengurangi rasa sakitnya, karena itu kan memakai jarum kayak dibor gitu loh. Jadi itu sakit sekali ya. EMLA ini tidak ditanggung oleh BPJS. Jadi kami sediakan EMLA sudah setahun terakhir ini 25 kotak sebulannya, satu kotak itu untuk 2 anak. Jadi itu salah satu program biasa ya. bulanan komunitas Cahaya. Khusus untuk anak-anak pejuang kanker ya ya. Iya, khusus tenaga kerja. Dan Anak-anak. juga ada selain biaya harian ada transportasi, juga kebutuhan-kebutuhan akan pokok, susu yang Oh itu ditanggung semuanya ya? ya, karena ada beberapa anak yang harus ditingkatkan gizinya, kita support dengan makanan-makanan pendamping atau susu yang akan meningkatkan stamina mereka. Jadi pasien-pasien yang datang ke sini cuma bawa badan sama barang-barang aja berarti ya Bunda ya? Iya. Luar biasa. Makanya di sini banyak boneka-boneka, mainan-mainan, balon-balon ya. Nah, Ya. barang-barang itu sumbangan juga dari donatur. Jadi mereka punya kelebihan atau mungkin anak-anak mereka sudah besar, nggak dipakai lagi, mereka sumbangkan ke sini. Malah juga ada donatur yang menyumbangkan yang lain gitu, beras atau apa. Ya baik, barangkali nanti pemirsa Padang TV kami yang ikut menonton tayangan ini, bagi pemirsa yang memang tersentuh hatinya melihat tayangan kami ini bisa menyalurkan berupa mainan, barang-barang dan kebutuhan-kebutuhan yang dirasa bermanfaat untuk pasien-pasien di sini ya. Baik, nah dari ayah sendiri ada enggak ya kendala ketika ayah menjalani posisi sebagai ketua di Yayasan Komunitas Cahaya ini ya? Kendala yang terasa itu bagi kami adalah di awal-awal tinggi minat dari relawan itu untuk ikut gitu. Sehingga ada satu program kita adalah pendampingan. Jadi pendampingan itu mendatangi bangsal dan kita melakukan pendekatan kepada orang tua di mana ada kendala, sehingga terjadilah hubungan yang erat antara keluarga pasien dan relawan pendamping tadi. Nah, kemudian seiring perjalanan waktu, karena pandemi kita tidak lagi ke rumah sakit, sehingga ini terhalang karena tidak bolehnya adanya jam untuk kunjungan orang dari luar. Itu satu kendala. Nah, kemudian juga ada kendala lain, relawan kita yang di awal-awal semangat, lama-lama hilang, nggak tahu rimba. Yang namanya Ya, manusia namanya- kadang iya. maju mundur di atas di bawah semangat ya. dan motivasinya maju mundur. Iya, jadi kita selalu memberikan kesempatan kepada pemirsa Padang TV kalau ada yang mau menjadi relawan dengan Kami terima dengan senang iya hati. dengan senang hati kami terima. Baik. Nah, gimana nih harapan ayah dan bunda ke depannya terkait berdirinya Yayasan Komunitas Cahaya ini? Boleh dari bunda dulu, bunda? Jadi harapan kedepannya komunitas Cahaya ini dapat berkembang dengan lebih baik gitu ya. Kita dapat support mungkin dari CSR perusahaan agar program-program kami menjadi lebih banyak yang bisa kita bantu gitu. Kalau sekarang ini tentu dengan segala keterbatasan, intinya di mana ada kesulitan keluarga pasien, di situ kita berusaha carikan jalan keluarnya. Nah, kita juga berharap dukungan dan perhatian dari pemerintah, baik dari provinsi maupun daerah. Anak-anak kami ini masih banyak juga yang terkendala dengan BPJS. Nah, selama ini kami berusaha menjembatani pengurusan BPJS yang gratis dari pemerintah gitu. Tapi masih ada beberapa pemerintah daerah yang sepertinya masih agak sulit kita tembus. Sementara
pengobatan anak-anak ini rutin. Nah, sementara kan kalau BPJS ini sempat nunggak sekali, itu efeknya memang luar biasa, Iya, betul. ya, karena dendanya yang besar gitu ya. Dan seringkali kami juga harus menangani ini, membayarkan menanggulangi BPJS, menanggulangi denda BPJS yang mereka tidak sanggup bayar gitu. Yang penting bagaimana pengobatan anak-anak ini bisa segera mereka dapatkan. Kami juga berharap ke depannya M Jamil bisa menambah kapasitas ruang kemo anak, karena sekarang ini terkendala anak-anak kita sering jadwal kemonya terundur karena ruangan yang penuh. Ya, mudah-mudahan ke depan sesuai dengan programnya, katanya akan dibangun bangsal khusus kanker, sehingga kapasitas ruang kemo ini bisa lebih banyak lagi, sehingga jadwal kemo anak-anak kami ini tidak tertunda-tunda terus. Baik. Ini untuk pasien nggak ada dibatasi ya Bunda ya? Boleh, siapapun boleh datang ke sini ya Bunda? Maksudnya dibatasi hanya, kalau di sini dibatasi hanya anak kanker saja, itu saja. Jadi berapapun jumlah pasiennya di sini nampung? Oh, tidak. Kapasitas rumah singgah ini hanya untuk 6 keluarga. Oh, 6 keluarga. Iya, sehingga ketika ketika ini penuh, biasanya kita akan koordinasi dengan rumah singgah lainnya, rumah singgah Izi, rumah singgah Dompet Duafa, dan ada apa yang baru Pak? Filantra ya. Nah, jadi kita koordinasikan juga, carikan rumah singgah yang lain. Begitu. Berarti kalau kuotanya untuk 6 keluarga, Ya, baru 6 keluarga. Bunda. Baik. Barangkali dari Ayah ada harapan-harapan ke depan untuk berdirinya Yayasan Komunitas Cahaya ini, Ayah? Kalau dari saya selaku ketua, ini berharap banyaknya orang-orang baik yang melihat ke anak-anak kanker ini, terutama ke Cahaya, sehingga kebaikan ini semakin meluas dan anak-anak ini semakin mendapatkan perhatian. Karena kan untuk kayak rumah singgah ini tahun depan sudah habis, nah kami akan putar otak lagi. Jadi dari mana sumber dana untuk perpanjangan 2 atau 3 tahun ke depan. Mungkin itu, jadi dari asupan support secara finansial yang kami harapkan dari sahabat-sahabat baik yang ada. Baik. Terima kasih Ayah dan Bunda atas waktunya. Mudah-mudahan niat baik Ayah dan Bunda dicatat oleh Allah sebagai amal, dan mudah-mudahan ini jadi pahala jariah ya. Kalau kita sudah wafat, inilah yang kita harapkan, bahwasanya yang kita bawa nantinya adalah amal ya. Mudah-mudahan ini Allah catat sebagai amal kebaikan, Allah berikan pahala yang berlipat ganda, karena memang jarang sekali ada orang-orang baik seperti Ayah dan Bunda pada saat sekarang ini. Kami doakan Enggak loh bersama. Mbak Rami, orang-orang baik itu banyak. Salah satunya Ayah dan Bunda. Orang-orang baik itu banyak dengan cara kebaikan yang berbeda-beda. Kalau kami mungkin karena kita punya motif gitu ya, kita pernah punya pengalaman dengan anak kanker, sehingga mungkin ini jalan kami untuk wujud implementasi rasa syukur seperti ini. Tapi ada orang baik lain yang dengan cara mensupport kami, dengan memberikan sumbangan dan donasi terbaiknya kepada Cahaya, dan itu Masya Allah banyak sekali di luar sana. Bunda, satu lagi ini Bunda, untuk anak Ayah dan Bunda yang terkena kanker, apakah hari ini sudah total? Alhamdulillah sudah bebas dari kanker, insya Allah. Agustus 2022 yang lalu kami itu 5 tahun pasca bebas obatnya, kami melakukan pemeriksaan kembali, PET scan ke rumah sakit Darmais, dan alhamdulillah tidak ditemukan sel kankernya lagi. Mohon doanya semua, dan ini juga salah satu ikhtiar kami, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan sempurna untuk anak kami. Amin, amin. Lewat semua ikhtiar ini gitu. Siapapun yang terkena kanker di atas muka bumi ini, kita doakan bersama ya Amin. Bunda, semoga memang Allah angkat penyakitnya. Satu kata motivasi dan semangat untuk para pejuang kanker, silahkan Bunda. Iya. Untuk ayah bunda di luar sana yang berjuang untuk kesembuhan anaknya,
yakinlah bahwa tidak ada yang sia-sia dari seluruh perjuangan kita ini. Apapun itu, kita lakukan yang terbaik untuk anak-anak kita. Takdir itu adalah milik Allah, ikhtiar adalah milik kita sebagai manusia. Jangan pernah menyerah, bersama-sama insya Allah kita akan lewati semuanya. Luar biasa. Baik Ayah dan Bunda, terima kasih atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan ini jadi motivasi untuk kita semua, termasuk seluruh pemirsa Padang TV yang ikut menonton pada kegiatan kali ini. Untuk itu saya Rami pamit undur diri. Terima kasih atas segala kesalahan Bunda, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Izin pamit ya. Iya, Bunda, terima kasih, Ayah. Rami. Baik. Pemirsa Padang TV, itulah tadi kisah dan cerita dari Yayasan Komunitas Cahaya Peduli Kanker Anak. Nah, dari kisah dan cerita ini ada motivasi dan pelajaran untuk kita semua. Tadi sudah kita dengarkan bahwa ayah dan bunda mendirikan ini dikronologikan karena rasa peduli antar sesama. Semua pejuang kanker itu butuh semangat, butuh motivasi agar bisa yakin bahwa bisa sembuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah Allah menurunkan sebuah penyakit, melainkan setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Untuk itu, bagi kita semua yang bisa jadi hari ini Allah takdirkan sakit, Allah berikan kelemahan, Allah kuatkan kita untuk senantiasa yakin bahwa apapun penyakitnya itu pasti ada obatnya. Jangan pernah menyerah, jangan putus asa, karena di dunia ini banyak Allah utus orang-orang baik yang bisa jadi bisa menjadi motivasi dan semangat bagi kita untuk bisa sembuh. Ini dia sebuah kalimat dari komunitas Cahaya, memperluas lingkaran kebaikan. Untuk itu, bagi kita semua jadikanlah ini sebagai motivasi dan pelajaran untuk kita semua bahwa kita hidup di dunia ini tidak sendiri. Jadi, tetaplah semangat, jangan pernah menyerah. Saya Rahmi Hanifah pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.